Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pencarian klub baru gelandang Indonesia Tom Hee pada akhirnya selesai. Gelandang berdarah Belanda itu baru saja menerima pindangan Almere City, sebuah klub kecil yang mentas di kompetisi Eredivisie Belanda, yang mengaitkan Hee ke semua tim Eropa lain, termasuk Oxford dan Dinamo Zagreb. Almere City sendiri tampaknya punya sejarah bagus dengan pemain-pemain bertalenta dari Indonesia. Tom Hee bukan nama orang Indonesia pertama yang telah mereka daratkan ke markas mereka, Yanmar Stadion. Lalu bagaimana Almere bisa kembali kepincut dengan talenta orang Indonesia? Sebelum menyimak ulasan lebih lanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Ketika bursa transfer musim panas dibuka, Tom Hee menjadi pemain yang paling santai dengan masa depannya. Bagaimana tidak, selepas kontraknya bersama SC Heerenveen tuntas, gelandang timnas Indonesia itu tak kunjung mendapat klub baru. Sementara beberapa pemain lain seperti Marcelino Ferdinand hingga Ragnar Oratmangun yang sama-sama habis kontrak langsung mendapat tawaran dari klub lain. Sempat ada sejumlah rumor yang mengaitkan Tom Hee dengan sejumlah klub Eropa. Dinamo Zagreb, salah satu klub yang langganan masuk Liga Champions, sempat dikabarkan tertarik pada pemain kelahiran 9 Februari 1995 itu. Begitu pula dengan Oxford United yang telah lebih dulu mendatangkan Marcelino Ferdinand. Sementara itu, NSC Breda, klub yang sempat merasakan servis Tom Hee, juga sempat melakukan pendekatan. Para fans klub Belanda yang satu ini bahkan ramai-ramai menyerbu media sosial klub, memohon agar mereka menggait Tom Hee. NSC akhirnya menuruti permintaan fans dengan melakukan PDKT sendiri terhadap Hee. Namun di saat bursa transfer musim panas sudah ditutup, kabar mengejutkan itu muncul. Saga transfer Hee resmi berakhir dengan Almere City dinobatkan sebagai pemenang. Klub kecil asal Belanda itu dipastikan sukses mengamankan servis Hee dan memenangkan perburuan tanda tangan sang pemain melawan 3 klub yang juga meminati sang gelandang. Banyak orang mungkin akan mempertanyakan keputusan Hee lebih memilih Almere City sebagai klub barunya. Padahal kesempatan bersinar kelihatan lebih baik jika The Professor memilih Oxford atau bahkan NSC. Jika pilihannya jatuh pada NSC Breda, Hee bahkan mungkin akan jadi idola lagi, mengingat para fans juga begitu ngebet menginginkannya. Namun dalam kacamata Hee, keputusan untuk bergabung dengan Almere bukanlah sesuatu yang mudah. Ada alasan tersendiri mengapa pada akhirnya ia lebih memilih klub yang notabene berstatus sebagai tim kecil di Belanda. The Professor bilang kalau ini adalah keputusan yang datang dari hati dan pikirannya sendiri. Dalam sebuah wawancara seusai diperkenalkan oleh publik Yanmar Stadion, Hee mengungkapkan bahwa dirinya tertarik dengan proyek yang ditawarkan Almere. Entah apa yang ditawarkan Almere, yang jelas proyek tersebut telah meyakinkan The Professor. Satu yang pasti, Hee akan jadi bagian penting buat perjalanan Almere di Eredivisie musim ini. Tidak ada gambaran secara detail mengenai proyek apa yang ditawarkan Almere untuk memantapkan Hee supaya mau bergabung. Namun dalam interviunya, Hee bilang dirinya siap membantu Almere bertahan di kasta tertinggi. Almere juga mengakui kalau Hee bakal diplot sebagai andalan untuk mempertahankan status mereka sebagai tim Eredivisie. Terkhusus NSC, klub Belanda yang satu ini memang punya tempat tersendiri dalam hati Hee. Namun, sebuah laporan diungkap Jos Blauwolf, salah satu jurnalis Belanda, ada beberapa permintaan yang tidak bisa dipenuhi NSC. Inilah yang akhirnya membuat NSC mundur dan menyerah mengejar servis Tom Hee. Melihat strategi alasan Almere mendatangkan Hee, jelas karena sang gelandang punya visi yang sesuai dengan tujuan klub, yakni bertahan di Eredivisie. Namun jika menilik historis, sepertinya ada hubungan khusus antara Almere dengan Indonesia. Terbukti, Almere termasuk salah satu klub yang ketagihan membela pemain-pemain Indonesia.
Mundur 7 tahun ke belakang, Almere pernah mendapatkan jasa pemain Indonesia lainnya, Ezra Walian. Almere mungkin memandang Ezra sebagai pemain yang menjanjikan kala itu. Kendati Almere pada akhirnya menilai Ezra kurang berkembang, pemain yang kini memperkuat Persik Kediri itu tetap memberi kontribusi cukup besar dengan mengemas 4 gol dari 19 penampilan. Mundur lebih jauh tepatnya pada tahun 2012, Almere juga pernah merasakan jasa pemain berkebangsaan Indonesia. Stefano Lillipali kala itu memperkuat Almere yang masih bermain di kasta kedua. Lillipali tercatat punya caps lebih banyak untuk klub berjuluk The Black Sheep dibanding Ezra, yakni 40 caps dengan catatan 4 gol dan 4 assist. Secara statistik, Ezra dan Lillipali tidak bisa dikatakan berhasil bersama Almere. Namun statistik tersebut membuktikan bahwa dua orang Indonesia ini berhasil memberikan kontribusi cukup besar. Almere tentunya melihat itu sebagai sebuah kesempatan potensial. Sebuah kesempatan yang pada akhirnya membuat mereka tanpa ragu mencomot pemain Indonesia lainnya di masa depan. Sebagai tim termuda di kompetisi Eredivisie yang baru terbentuk pada tahun 2001, Almere tetap punya harapan besar. Tentunya klub ini sadar bahwa mereka tidak bisa langsung menetapkan target bersaing di papan atas. Namun Almere punya satu ambisi di musim 2024-2025, yakni bertahan di Eredivisie. Sebagai tim yang bisa dibilang masih kaliber tim kecil, bertahan di kasta tertinggi jelas merupakan target yang realistis. Harapan besar itu kini juga diletakkan ke atas pundak He sebagai rekrutan anyar. Berkaca dari pengalaman bersama Ezra Walian dan Stefano Lillipali, Almere berharap orang Indonesia yang satu ini bisa memenuhi ekspektasi mereka. Tim Direktur Olahraga Almere mungkin telah menyaksikan laga timnas Indonesia berulang kali demi memantau Tom He. Pada akhirnya pengamatan tersebut bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa He adalah titik tumpu permainan Indonesia. Untuk itulah mereka mungkin berharap Tom He bisa juga menjadi tumpuan permainan mereka. Almere mungkin berpikir bahwa He adalah salah satu kepingan puzzle yang mereka cari guna mempertahankan eksistensi di tengah kompetisi Eredivisie yang super ketat. Tidak ada harapan tim ini bakal bersaing di papan atas klasemen. He tampaknya hanya diberi proyek kerjasama yang memungkinkan Almere bertahan di kasta tertinggi. Itu saja. Sebagai pemain yang sudah melanglang buana di 6 klub Belanda yang berbeda, He harusnya sudah tidak asing dengan atmosfer Eredivisie sebagai kasta tertinggi sepak bola negeri kincir angin. Kehadirannya di lapangan jelas menjadi surplus bagus dan sesuai dengan tujuan Almere bertahan di puncak ekosistem sepak bola Belanda. Itulah dia ulasan mengenai keberhasilan Almere mendapatkan Tom He sebagai rekrutan anyar mereka musim ini. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah Almere City adalah klub yang tepat buat Tom He melanjutkan karir? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.